Nah, ini kita lihat bekas belahannya itu Hari. Di sini semuanya tumbuh tunasnya teman-teman. Jadi dari satu mahkota nanas menghasilkan 4 bibit nanas. Ini hasil panennya. Buah nanasnya termasuk besar teman-teman, jumbo. Nanas ini jenis nanas Bogor. Nah, hari ini kita akan praktekkan cara memperbanyak bibit nanas dari satu mahkota. Ini salah satu cara atau solusi kalau kita kesulitan untuk mendapatkan bibit nanas. Jadi bisa kita belah menjadi 4 bagian. Di sini juga ada tunasnya teman-teman. Ini ada 3 tunas yang tumbuh dari batang nanas yang habis dipanen. Nanti di video selanjutnya akan kita perjelas juga cara memperbanyak bibit nanas dari batang yang sudah dipanen. Tapi nanti akan kita buatkan video khusus agar bisa lebih jelas lagi. Nah, hari ini kita akan praktekkan cara memperbanyak bibit nanas dari mahkota dengan cara dibelah 4. Kalau macam tidak ada buah nanas yang segar seperti ini, yang baru dipetik maksud saya, itu bisa juga kita beli nanas yang dijual di pasar. Yang penting nanasnya belum terlalu layu agar nanti mahkotanya bisa cepat tumbuh. Saya potong dulu mahkota nanasnya ini. Nanas ini dulunya awalnya saya beli di pasar. Jadi mahkotanya itu saya bibit dengan cara disemai di air sebelum kita tanam di polybag. Lebih jelasnya itu ada linknya di atas, silahkan simak di video sebelumnya teman-teman. Nah, ini kita rempel bagian daunnya, daun bagian bawah ini kita rempel atau kita lepas supaya nanti pada bagian bawahnya ini akarnya bisa cepat tumbuh dari situ. Di sini sudah ada akarnya mulai muncul. Nah, daun bagian atas ini kita potong terus sampai ke atas. Jadi kita lepas semua dengan cara kita gunting seperti ini. Seperti ini hasilnya. Jadi daunnya kita lepaskan semua. Nah, ujung bagian atasnya ini saya potong saja. Nah, kita potong seperti ini. Lalu kita belah 2. Usahakan menggunakan pisau yang bersih. Nah, lalu bekas belahannya ini kita belah 2 lagi. Jadi nanti ada 4 bagian teman-teman. Kita belah 4. Usahakan kita belah yang ini, yang sama rata. Daun bagian atasnya ini saya potong saja sekalian, karena biasanya tunasnya akan muncul dari bagian bawah di sela-sela daun yang kita rempel itu. Tujuan lainnya juga kita pangkas daunnya seperti ini untuk mengurangi penguapan supaya nanti tidak cepat mengering. Ini hasilnya bosku. Jadi kita belah jadi 4 bagian seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan saya rendam dulu sebelum kita tanam. Akan saya rendam dengan zat perangsang tumbuh atau ZPT dari campuran tauge dan bawang merah. Cara buat ZPT nya silahkan simak di video sebelumnya, itu ada linknya di atas teman-teman. Nah, ini ZPT nya. ZPT ini sudah saya campur tadi dengan air. Nah, lalu kita rendam belahan dari mahkota nanas tadi ini. Tanpa ZPT pun sebenarnya bisa, tapi akan lebih bagus kalau kita rendam dengan ZPT dulu sebelum kita tanam agar nanti bisa cepat tumbuh teman-teman. Ini kita rendam dengan ZPT sekitar cukup ya kira-kira 20 menit kita rendam. Setelah 20 menit kita rendam dengan ZPT, sekarang kita akan tanam. Nah, ini juga yang sangat penting, usahakan jangan menggunakan pupuk dulu. Di sini saya cuma menggunakan media tanam dari campuran tanah humus dan sekam yang sudah difermentasi. Kalau tidak ada sekam, bisa menggunakan tanah humus saja. Jadi usahakan jangan menggunakan pupuk dulu, karena bisa saja pupuk itu belum steril dan bisa mengakibatkan busuk pada mahkota nanas yang akan kita tanam ini teman-teman. Apalagi mahkota ini kita belah. Jadi untuk menghindari busuk pada mahkota nanas ini, usahakan jangan menggunakan pupuk dulu. Nanti setelah tumbuh subur, akarnya sudah agak kuat, baru kita kasih pupuk.
Nah, sudah selesai saya tanam. Ini selanjutnya tinggal kita simpan di tempat yang teduh. Usahakan jangan terkena sinar matahari dulu teman-teman. Dan usahakan kita perhatikan penyiramannya, jangan terlalu basah. Cukup kita jaga kelembapan pada media tanamnya saja. Nah, ini setelah 2 bulan kita tanam, ini perkembangannya sudah mulai tumbuh subur. Di sini kita lihat. Nah, ini bekas belahannya itu Hari. Nih, daunnya sudah mulai agak mengering. Nah, ini jelas ya. Nah, ini. Jadi bekas belahannya itu Hari masih kelihatan jelas nih. Daunnya sudah mulai agak mengering, bosku. Nah, yang di sebelah sini juga nih masih jelas ya. Yang di sini malah nampak masih segar bekas belahannya. Nah, ini ya. Nah, jadi dari bekas belahan yang kemarin kita belah dari 4 bagian itu masing-masing tumbuh 1 tunas. Nah, ini di samping tanaman seledri saya, pertumbuhannya sangat subur. Ini sangat tinggi, bosku. Nah, lebih jelasnya silahkan simak di video sebelumnya, itu ada linknya di atas. Cara tanam seledri secara organik dengan menggunakan botol komposter mini. Sekarang sudah bisa kita pupuk nanas ini karena sudah mulai tumbuh subur. Saya menggunakan pupuk kompos. Ini sudah saya campur dengan pupuk dari kotoran ayam yang sudah difermentasi sebelumnya. Nah, ini kita menggunakan pupuknya secukupnya saja teman-teman. Cukup kita taburi di atas permukaan media tanamnya ini. Nah, ini tujuannya supaya pertumbuhan dari bibit nanas ini bisa lebih cepat subur nanti. Dan ini sudah bisa kita pupuk karena akarnya sudah mulai kuat. Akan lebih bagus lagi kalau kita siramkan dengan air lerih atau air cucian beras yang sudah difermentasi. Itu akan sangat membantu pertumbuhannya agar bisa lebih cepat subur. Kalau pertumbuhannya sudah begini, sudah bisa kita tempatkan di luar ruangan, jadi sudah bisa terkena sinar matahari langsung. Ini sekitar 1 bulan ke depan lagi sudah bisa kita pindah tanam ke pot yang lebih besar, ataukah ke polybag teman-teman, ataukah ke lahan langsung, itu sudah bisa. Oke bosku, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.